Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok C. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan kepada kami yaitu exercise week 3. Check it out. Sebelum lanjut ke pembahasan masing-masing soal, izinkan saya dan juga rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri kami. Halo, perkenalkan, nama saya Naura Tirta Nugraha dengan NPM 24013011194 yang akan menjelaskan tentang Statement of Financial Position Preparation untuk bagian liabilitas dan juga ekuitas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Rizky Rahasiawati dengan NPM 2401301088 yang tadinya akan menjabarkan terkait soal ketiga yaitu P5.2 Statement of Financial Position Preparation terkait dengan aset. Terima kasih. Saya Aista Dewi Kartika Bintang Narasangsa, NPM akhir 015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Luciani Ananda dengan NPM 240130101113. Perkenalkan, nama saya Atanino Ligaryono dengan NPM akhiran 380. Jadi di sini saya mendapatkan soal E4.9 yang bagian income statement. Di sini terdapat net sales sebesar $1.200.000, kemudian ada cost of goods sold sebesar $780.000, kemudian terdapat selling expense sebesar $65.000, administrative expense sebesar $48.000, dividend revenue $20.000, interest revenue sebesar $7.000, kemudian terdapat write off of inventory due to obsolescence gains sebesar $80.000 dan depreciation expense omitted by accident in 2021 sebesar $40.000, interest expense sebesar $50.000, cash dividends declared sebesar $45.000 dan retained earnings at Desember 31, 2021 $980. Kemudian ada effective tax rate of 34% on all items. Kemudian instruction-nya ada A sama B, yang A yaitu prepare an income statement for 2020 and 22, assume that 60.000 ordinary shares are outstanding. Dan kedua yaitu prepare a retained earnings statement for 20 and 22 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Luciani Ananda dengan NPM 240130101113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai income statement atau biasa disebut dengan laporan laba rugi. Nah, pada perusahaan Tau Ltd di Desember 2022 terdapat income statement atau laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini terdapat sales dan expense. Nah, di sini ada net sales sendiri yang real belum dikurangi dengan biaya operasional lainnya, yaitu sebesar $1.200.000. Kemudian dikurangi dengan HPP atau harga pokok produksi sebesar $780.000. Kemudian menghasilkan gross profit sebesar $420.000. Kemudian setelah sales atau pendapatan yaitu ada expense atau beban. Operasional beban terdapat selling expense dengan nominal $65.000, kemudian ada administrative expense sebesar $48.000, kemudian ada write off of inventory atau penyusutan sebesar $80.000, kemudian ada beban depresiasi di 2021 sebesar $40.000. Kemudian semuanya yang expense ini ditotal menghasilkan total operating expense sebesar $233.000. Kemudian dari penjumlahan tersebut dari gross profit dan operating income dari gross profit dan total operating expense itu dikurangin.
Jadi gross profit dikurangi dengan total operating expense menghasilkan operating income sebesar $187.000. Kemudian setelah itu ternyata ada pendapatan dan beban lain, atau disebut dengan other income dan expense. Nah, di other income sendiri itu dapat dividend revenue dan interest revenue dengan nominal yang sudah tertera. Nah, total dari other income sendiri itu penjumlahan dari $20.000 dan $7.000, yaitu menghasilkan total other income $27.000. Kemudian ada other expense. Other expense ini terdapat interest expense, yaitu sebesar $50.000. Nah, dari non-operating expense ini dihasilkan dari pengurangan antara other income dan other expense dan menghasilkan $23.000, yaitu total non-operating expense. Nah, dari yang operating income sendiri itu dikurangi dengan nominal non-operating expense sebesar $23.000. Jadi $187.000 dikurangi dengan $23.000 dan menghasilkan income before tax itu sebesar $164.000. Income before tax ini pendapatan sebelum dikurangi dengan pajak. Kemudian di soal terdapat pajak, diketahui pajaknya, yaitu rate-nya sebesar 34%. Jadi income before tax ini dikalikan dengan 34% dan menghasilkan $55.760. Kemudian antara income before tax dan income tax expense sendiri itu dikurangin dan menghasilkan net income, yaitu sebesar $108.240. Terima kasih. Yang selanjutnya ada retained earnings statement. Untuk laporan ini adalah laporan perubahan laba yang ditahan. Yang pertama ada beginning retained earning 31 Desember 2021 dengan saldo 980.000. Kemudian ada net income untuk 2022 dengan saldo 108.240.000. Nah, untuk net income ini kan dari laporan sebelumnya, yaitu laporan income statement. Kemudian ada dividend paid atau dividen yang dibayarkan dengan saldo 45.000. Nah, kemudian increase in retained earning 63.240.000. Jadi 108. Jadi net income ini 108.240.000 dikurang dengan dividend paid 45.000. Maka ketemu hasil 63.240.000. Nah, untuk yang terakhir ada ending retained earning 31 Desember 2022. Jadi 980.000 ditambah dengan 63.240.000, maka ketemu hasil dengan $1.043.240 Hong Kong. Terima kasih. Jadi pada soal ini kita akan mengerjakan arus kas tahun 2022. Ada aset, ekuitas, liabilitas, dan terbagi lagi pada tahun pada 31 Desember 2022, tanggal 1 Januari 2022, dan ada sisi increase or decrease. Aset ada equipment, selanjutnya ada
accumulated depreciation equipment, account receivable, dan cash, dan juga total masing-masing pada aset. Lanjut ada ekuitas dan liabilitas. Ini ada share capital ordinary, retained earnings, accounts payable, dan total. Jadi ini ada sudah terpisah-pisah pada tabelnya, ada yang pada saya sebutkan tadi. Statement of cash flows, arus kas pada 2022. Cash flows from operating activities, net income. Terlihat di soal net income was report $34.000. Ada adjustment to recognize net income to net cash provided by operating activities, penyesuaian kas pendapatan bersih dari aktivitas operasi. Ada depreciation expense $6.000, increase in account receivable dikurangi $3.000, totalnya $3.000, increase in accounts payable $5.000. Jadi dijumlah 3 ditambah $5.000, 3.000 ditambah $5.000 yaitu $8.000. Dan net cash provided by operating activities, cash bersih yaitu $8.000. Jadi $34.000 net income ditambah $8.000 total tadi berjumlah $42.000. Lanjut ada cash flows from investing activities. Dari purchase of equipment dikurangi $17.000. Jadi ini dari equipment. Cash flows from financing activities, the issuance of common stock yaitu $20.000. Payment of cash dividends dikurangi $13.000. Lanjut totalnya $7.000 yaitu net cash provided by financial activities, kas bersih dari kegiatan pembiayaan. Lanjut ada net increase in cash yaitu $32.000. Jadi ini total dari $42.000 net cash operating activities, terus dikurangi purchase of equipment ditambah $7.000, ini net cash by financial activities, totalnya yaitu $32.000. Cash, lanjut ada cash at beginning of year yaitu kas pada awal tahun, yaitu di soal ada ini Januari tanggal 1 2022 ada $13.000 di jumlah yaitu $45.000 pada cash at end of year, kas pada akhir tahun. Jadi total arus kas pada 2022 sebesar $45.000. Baik, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga yaitu P5.2 terkait Statement of Financial Position Preparation. Nah, kita bisa lihat soalnya di sini seperti yang sudah saya terangkan tadi, ini adalah terkait Statement of Financial Position Preparation gitu. Jadi dalam soal ini kita diminta untuk mempersiapkan Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Nah, di sini sudah ada akun-akunnya seperti goodwill sebesar €125.000, payroll tax payable itu ada €177.591. Nah, di sini kita
diminta untuk mempersiapkan laporan posisi keuangan dengan akun-akun yang sudah tertera di soal ini, dengan akun-akun dan nominal yang sudah tertera di soal ini. Begitu. Kita lanjut langsung terkait pembahasan soalnya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini ada laporan posisi keuangan yang sudah saya buat dari Montoya SA Statement of Financial Position untuk periode Desember 2022 untuk tahun 2022 ya teman-teman. Nah, laporan posisi keuangan ini ada dua isinya, ada aset, terbagi jadi dua maksud saya, ada aset dan liabilitas ekuitas. Nah, seperti yang sudah diterangkan di awal-awal pembelajaran apalagi pengantar akuntansi ya, bahwa persamaan dasar akuntansi ini adalah aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya nilai total aset itu harus sama seperti nilai total liabilitas ditambah ekuitas. Seperti itu. Jadi nominalnya ini harus sama antara aset dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, di sini di laporan yang sudah saya buat ini sudah sama ya, teman-teman. Untuk asetnya sendiri adalah 4.504.850 euro dan untuk liabilitas plus ekuitas ada di angka sama juga 4.504.850 euro. Nah, kita akan membedah satu-satu. Awal kita akan membedah terkait dengan asetnya. Di aset ini ada apa aja sih, seperti itu. Nah, di aset ini terbagi menjadi dua, ada current asset atau aset lancar dan non-current asset atau aset tidak lancar atau biasa kita sebut sebagai fixed asset atau aset tetap. Nah, bedanya apa sih? Untuk aset lancar ini adalah aset yang dia gampang dilikuidasi gitu. Jadi gampang untuk dicairkan menjadi uang gitu ya, berbeda dengan non-current asset atau fixed asset yang dia ini tidak mudah dilikuidasi, seperti itu ya. Untuk di current asset sendiri, dari soal kita lihat akunnya di soal yang tadi. Nah, ini adalah kategori-kategori untuk akun-akun yang termasuk ke dalam current asset atau aset lancar. Di antaranya ada cash atau kas sebesar 360.000 euro, kemudian ada income tax receivable, adalah piutang pajak penghasilan sebesar 97.630 euro, kemudian ada notes receivable adalah piutang wesel, begitu ya, atau bisa juga disebut sebagai wesel tagih. Nah, ini ada 445.700 euro, kemudian ada inventory atau persediaan 239.800 euro. Nah, ini kalau ada inventory seperti ini, sepertinya ini perusahaan dagang ya teman-teman. Kemudian ada prepaid expense gitu atau beban dibayar di muka begitu, sebesar 87.920 euro. Kemudian juga ada trading securities atau efek yang diperdagangkan, ini sebesar 121.000 euro. Nah, untuk current asset ini nantinya di total semua dan didapatlah nominal 1.352.050 euro untuk total current asset atau aset lancarnya. Ini harus ditotal ya teman-teman, masing-masing dari current asset maupun non current asset gitu. Kemudian untuk kategori selanjutnya dari aset, yaitu non current asset atau bisa kita sebut sebagai fixed asset atau aset tetap. Nah, ini ada land, tanah ini sebesar 480.000 euro, kemudian ada buildings atau bangunan, ini sebesar 1.640.000 euro, kemudian ada akumulasi bangunan, ini sebesar 270.200 euro. Nah, untuk akumulasi depresiasi bangunan maksudnya, nah akumulasi depresiasi bangunan ini dia adalah akun kontra ya. Jadi kalau aset ini kan nominal normalnya itu ada di debat. Nah, namun di akumulasi depresiasi ini, baik depresiasi bangunan atau peralatan, ini memang ada di kredit begitu, makanya disebut akun kontra. Jadi dia ini bisa dibilang mengurangi nominal asetnya kita, maka dari itu untuk
dalam laporan sendiri diberi tanda minus karena dia memang merupakan akun kontra, jadi tidak di debit, beradanya di kredit seperti itu. Nah, untuk akumulasi depresiasi bangunan ini di nominal 270.200 euro merupakan akun kontra. Selanjutnya equipment atau peralatan ini ada di nominal 1.470.000 euro. Kemudian selanjutnya ada akumulasi depresiasi peralatan, accumulated depreciation equipment, ini ada di nominal 252.000 euro dan merupakan akun kontra seperti akumulasi depresiasi bangunan. Begitu, kemudian ada goodwill, ini di nominal 125.000 euro seperti itu. Untuk tanah sendiri memang tidak disusutkan karena nominal tanah ini cenderung naik setiap tahunnya gitu ya. Jadi tidak disusutkan, beda dengan bangunan dan peralatan yang harganya atau nominal atau nilai bukunya ini cenderung turun karena dipergunakan ya setiap tahunnya itu, seperti itu. Nah, untuk tadi sudah ada nominal-nominalnya masing-masing. Nah, untuk non-current asset ini, sahabat-sahabat current asset juga ditambahkan semua untuk dari akun-akunnya, semuanya ditambahkan dan kita mendapatkan nominal 3.152.800 euro untuk total non-current asset. Jadi total aset tidak lancar begitu. Nah, kemudian kita tambahkan antara aset lancar dan aset tidak lancarnya. Jadi aset lancar tadi nominalnya 1.352.050 euro ditambahkan dengan aset tidak lancar sebesar 3.152.800 euro. Maka nilai total dari aset baik dengan aset lancar dan tidak lancar ini adalah sebesar 4.504.850 euro. Seperti itu. Selanjutnya terkait liabilitas dan ekuitas akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Naura Tirta Nugraha dengan NPM akhir 194. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang Statement of Financial Position Preparation oleh Montoya SA periode Desember 2022. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan mengenai liabilitas dan ekuitas dari Montoya SA ini. Oke, jadi langsung aja. Jadi dalam penyusunan Statement of Financial Position itu, seperti yang kita ketahui, bahwa liabilitas dan ekuitas itu harus dihitung dengan benar agar sesuai dengan persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi di sini penting banget bagi kita untuk benar-benar atau teliti dalam menghitung liabilitas juga ekuitas, guys. Oke, jadi langsung aja. Jadi berdasarkan soal itu, di sini liabilitas itu dibagi menjadi dua, yaitu current liabilities and long-term liabilities. Nah, identifikasi ini kita mengidentifikasikan hutang jangka pendek dan jangka panjang itu berdasarkan jatuh tempo pembayarannya nih, teman-teman. Jadi, kita ngurutinnya itu berdasarkan dari jatuh tempo pembayarannya. Oke, langsung aja ke klasifikasi liabilitas yang pertama, yaitu current liabilities. Apa sih sebelumnya nih current liabilities itu? Nah, jadi teman-teman, current liabilities atau short-term liabilities yaitu liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, berdasarkan soal nih, saya sama teman-teman sudah mengklasifikasikan current liabilities itu ada account payable atau utang usaha kepada pemasok itu sebesar 490.000 euro, lalu ada income taxes payable atau pajak penghasilan yang harus dibayarkan dalam waktu dekat sejumlah 98.362 euro. Lalu ada notes payable to bank sebesar 265.000 euro. Notes payable ini merupakan utang jangka pendek ke bank ya. Lalu ada rent payable short term sejumlah 45.000 euro, yaitu utang sewa jangka pendek. Lalu yang terakhir ada payroll taxes payable atau pajak gaji yang belum dibayarkan sejumlah 177.591 euro. Nah, di sini kita harus menotalnya dulu. Jadi current liabilities sama long term liabilities-nya itu kita total dulu masing-masing. Nah, sekarang kita total aja langsung current liabilities-nya, yaitu 490.000 euro kita tambah dengan 98.591
98.362 euro, lalu kita tambah lagi dengan 265 euro, lalu kita tambah dengan 45.000 euro, lalu kita tambah dengan 177.591 euro. Itu akan menghasilkan angka sejumlah 1.075.953 euro. Nah, ini adalah total dari current liabilities-nya, teman-teman. Nah, terus lanjut aja, kita langsung lanjut ke long term liabilities. Nah, long term liabilities ini atau non-current liabilities, yaitu liabilitas jangka panjang atau liabilitas tidak lancar, adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Di sini ada bonds payable, yang merupakan obligasi atau surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan sejumlah 285.000 euro. Lalu unsecured notes payable sejumlah 1.600.000 euro, itu adalah pinjaman jangka panjang tanpa jaminan ya guys. Terus yang terakhir itu ada long term rental obligation, yaitu kewajiban pembayaran sewa untuk jangka panjang sejumlah 480.000 euro. Nah, sama seperti current liabilities tadi, itu untuk yang long term kita juga harus mentotalnya. Nah, di sini kita langsung aja total. 285.000 euro kita tambahkan dengan 1.600.000 euro, lalu kita tambahkan dengan 480.000 euro. Akan menghasilkan jumlah yaitu 2.365.000 euro. Nah, di sini supaya kita bisa memenuhi dari persamaan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, kita harus menjumlah current liabilities dan juga long term liabilities. Kita jumlah totalnya. Jadi, 1.075.953 euro itu kita tambahkan dengan long term liabilities-nya, yaitu 2.365.000 euro. Akan menghasilkan angka sejumlah 3.440.953.000 euro. Nah, jadi itu adalah total dari liabilitasnya. Nah, setelah kita menjumlah dari liabilitas tadi, kita langsung aja menghitung untuk ekuitasnya. Nah, di sini ekuitas sendiri itu adalah mencerminkan kekayaan bersih perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi di sini ada share capital ordinary atau modal saham biasa yang mewakili kepemilikan investor di perusahaan itu sejumlah 200.000 euro. Lalu ada share capital preference atau saham preferen yang memiliki hak atas dividen tetap sejumlah 150.000 euro. Dan yang terakhir ada retained earnings atau laba yang ditahan setelah pembayaran dividen sejumlah 713.897.000 euro. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, gimana sih cara menghitung retained earnings ini? Karena kan di soal itu kita juga disuruh mencari retained earnings ya teman-teman. Jadi, retained earnings sendiri itu adalah bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen dan tetap ditahan oleh perusahaan untuk digunakan kembali. Nah, retained earnings ini sendiri dihitung sebagai selisih antara total aset dan total liabilitas serta modal saham. Karena ini adalah laba yang tersisa setelah perusahaan memenuhi semua kewajiban dan modal dari investor. Nah, untuk menghasilkan atau untuk menghitung retained earnings ini, kita bisa menghitungnya dengan total aset kita kurangi dengan total liabilitas ditambah total modal saham. Jadi di sini kita hitung dulu total liabilitas ditambah total modal saham dulu. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa total asetnya itu adalah 4.504.850 euro kan. Lalu total liabilitasnya sendiri 3.440.953 euro, lalu modal saham biasanya atau share capital ordinary-nya itu adalah sejumlah 200.000 euro, lalu modal saham preferennya 150.000 euro. Nah, jadi ini kita bisa menghitungnya dengan 4.504.850 euro, itu kita kurangi dengan 3.440.953, kita tambahkan dengan 200.000, kita tambahkan dengan 150.000. Nah, di sini kita akan menghasilkan angka 4.504.850.000 kita kurangi dengan 3.790.953 euro yang akan menghasilkan angka 713.897 euro yang kita gunakan dalam retained earnings atau laba ditahannya. Nah, setelah kita mengetahui semuanya atau retained earnings-nya juga, jadi semua angkanya sudah lengkap, baru kita jumlahkan nih total dari ekuitasnya sendiri, yaitu 200.000 euro, kita tambahkan dengan 150.000 euro, lalu kita tambahkan dengan 713.897
euro akan menghasilkan angka 1.063.897 euro. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar. Nah, karena kita sudah mengetahui total dari liabilitas dan juga ekuitas atau komponen-komponen yang diperlukan, maka langkah terakhir yaitu kita akan menotal jumlah total liabilitas juga ekuitasnya. Di sini kita langsung aja bisa menghitung 3.440.953 euro kita tambahkan dengan total ekuitasnya yaitu sejumlah 1.063.897 euro yang menghasilkan angka sebesar 4.504.850 euro. Nah, ini seimbang dengan total aset yang sejumlahnya sama. Nah, demikian adalah penjelasan dari setiap soal yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan saya dan juga saya sendiri. Kami pamit undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.